Baik, kita mulai. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyatin salihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bida'watihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Jamaah Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD Kota Serang yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama bisa bermuajahah kembali dalam rangka taqarruban ilallah, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka kembali lagi membaguskan bacaan Al-Quran atau tahsinul Quran, di mana setiap individu kewajiban mempelajari Al-Quran itu adalah wajib ain. Jadi fardu ain yang setiap individu itu harus dituntut untuk mempelajarinya. Kenapa? Kalau wajib ain itu setiap individu itu harus mempelajarinya, karena ini digunakan untuk ibadah sehari-hari, khususnya ya ibadah mahdoh ya.
baik itu di dalam sholat, di dalam berdoa, di dalam zikir, di dalam membaca Quran itu sendiri pun ya harus ya kita membaguskannya, mempelajarinya. Supaya apa? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rubba qari'in wal Qur'an yal'anu. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an, kata hadis, wal Qur'an yal'anu, tapi Quran melaknatnya. Nauzubillahi min dzalik. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah biiznillah kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa, sangat agung. Nikmat nikmat iman dan Islam ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu kapan ajal kita dijemput ya, atau kita itu dijemput oleh malaikat Israel, kita tidak tahu. Oleh karena itu setiap hari kita agendakan kebaikan-kebaikan terus ya, supaya apa? Supaya kita dalam rangka mendekatkan kepada Allah, kita kemudian di akhir hayat kita dijemput dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki hadis kelima ya dari kitab Arba'in Nawawi, supaya kita dapat satu hadis, dapat juga ayatnya. Mudah-mudahan juga selesai ya. Nanti kalau selesai ganti lagi kitab Bulughul Maram, enggak apa-apa ya. Jadi kalau Ustadz Syafawi mungkin sudah mahir ya membaca kitab kitab kuningnya. Kalau saya masih ada syakelnya ya. Tapi insya Allah kitab-kitab yang hadis yang itu rata-rata sudah disyakelin ya. Hadis yang kelima, al-hadisur rabi', hadis yang keempat. Jadi hadis yang keempat itu adalah al-a'malu bi khawatimiha ya. Ya. Tentang amal-amal bi khawatimiha. Khawatim itu pungkasannya, ujungnya. Nah ini nyambung nih ya, ujungnya. Seorang hamba itu ujungnya itu inginnya husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Tapi diterangkan dalam hadis ini, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud ya, anaknya sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diceritakan kepada kita ya, kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, adalah jujur dan membetulkan kejujuran itu ya, membenarkan kejujuran itu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya ahadakum, salah satu di antara kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut atau di dalam kandungan perut ibunya itu, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan, berbentuk nutfah. Kalau bahasa biologinya sperma. Jadi sperma itu ketika masuk kepada rahim seorang ibu, maka selama 40 hari itu nanti summa yakunu alaqatan misla zalik, kemudian setelah 40 hari itu ternyata jadi segumpal darah. Jadi proses kejadian manusia nih. Jadi kita itu Masya Allah ya, kalau dipikir-pikir dari air yang hina. Ada gak orang yang mau beli ini air sperma dijual gitu? Ada nggak? Belum ada rasanya saya seumur hidup ya. Tapi kalau di luar negeri mah katanya ada ya bank sperma itu. Spermanya Tom Cruise katanya dijual
sekian dolar katanya supaya anaknya kayak Tom Cruise katanya gitu, gagah gitu ya, hebat. Atau seperti siapa gitu, super presiden apa gitu. Di sana itu dijual. Tapi kayak di Indonesia saya belum pernah dengar ya orang ngejual sperma gitu. Emang siapa gitu yang ini gitu, sperma siapa ya? Jadi setelah sperma ini 40 hari, maka jadilah dia segumpal darah, jadi darah selama 40 hari. Nah, setelah 40 hari summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian setelah 40 hari darah itu ternyata berubah menjadi segumpal daging. Kalau di ayat di Al-Qur'annya ada itu, di Al-Qur'annya sampai dibungkus dengan tulang dibungkus dengan dagingnya. Kalau sini hadisnya sampai berubah menjadi daging itu selama 40 hari. Summa yursalu ilaihil malaku. Kemudian malaikat mengutus kepadanya itu apa? Ilaihi fayanfukhu fihi ruh. Setelah 40 hari mudghah itu, daging itu, maka ditiupkan ruh kita ditiupkan. Di Qur'annya ada alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi ternyata si segumpal daging ini ya mau ditiupkan ruhnya bersaksi dulu kepada Allah di dalam surah Al-A'raf kalau nggak salah ya. Jadi dia bersaksi, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Kata Allah ya, bersaksi, berjanji sama ruh itu. Qalu bala syahidna. Betul engkau adalah Tuhanku, Robku, pangeran kita, pangeran kula ya. Jadi begitu. Jadi bersaksi. Jadi ternyata setiap ruh yang ditiupkan kepada mudghah itu ya, di dunia ini baik dia orang kafir ataupun orang muslim, semuanya sama sebenarnya perjanjian itu sama Allah itu. Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhan? Bersaksi. Tapi nyatanya apa? Ada keterangan hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Kenapa bayi itu yang tadinya fitrah bagus suci, barang ini jadi bergajul, jadi preman, jadi segala macam itu? Kenapa itu? Ternyata di situ ada pendidikan. Ada pendidikan itu dari lingkungan, dari keluarga, dari masyarakat, dari lingkungan dia bergaul. Ya, fa'abawahu dalam hadisnya itu fa'abawahu ayyumajjisanihi au yunassiranihi au yuhawidanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan seorang anak itu, apakah dia jadi Nasrani, apakah dia jadi Yahudi, apakah dia jadi Majusi. Tiga agama ya, agama Majusi, Nasrani sama Yahudi. Ya bisa diterjemahkan bahwa ya bisa jadi dia agama Buddha gitu kan, agama orang tuanya. Makanya pendidikan anak itu sebenarnya dari semenjak dikandung itu, kalau orang tuanya paham itu selalu dibacakan Quran ya, didengarkan ayat-ayat Allah, dizikir. Cuman karena lingkungan itu yang mempengaruhi. Nah, lingkungannya dangdutan aja ya. Nanti barang pas lahir itu masih kecil itu udah pinter dangdutan itu. Jadi artis itu, pengen nyanyi-nyanyi aja. Jangan-jangan orang tuanya ngedidiknya begitu. Itu jadilah anak itu. Jadi memang bener orang tua itu. Kalau anaknya, masya Allah ya, anaknya Ustadz Adi Hidayat itu masih kecil ya, udah dia langsung tuh nyambung ayat sama-sama Ustadz Adi. Subhanallah ya. Memang ya berpengaruh itu orang tua itu. Belum nanti keluar dari lingkungan keluarga. Sama lingkungan yang dia tempat tinggali itu berpengaruh terhadap pikiran jiwa seseorang itu. Jadi yang masuk ke sini ini apa yang bagus, apa yang jelek. Kalau yang bagus insya Allah tuh. Jadi memang masih bersih ya, masih bersih. Kayak kaset kosong, bersih putih. Kalau dimasukin yang bagus kayak si AA nih. Ngajian terus yang bagus-bagus,
sampai dewasa juga begitu. Tapi beda dengan pengaruh yang lingkungannya, mohon maaf, yang apa ya, ada satu lingkungan itu, di lingkungan itu judi, mabok, segala macam narkoba itu ada itu. Di Kota Serang saya tahu itu ininya tempatnya. Ya otomatis yang apa ngerasa ini pasti sih. Ada yang betah, ada yang nggak betah. Kalau nggak betah berarti dia tinggalkan tempat itu. Gitu. Ada Kota Serang ini yang seperti itu. Jadi sekali lagi anak-anak kita itu jangan sampai dibiarkan dengan lingkungan yang nggak baik. Ya, kalau di WC ini alhamdulillah ya baguslah termasuknya. Ada TK, ada apa sore itu madrasah, ada baguslah. Terus di sini kan pengajian juga rutin ya. Jadi orang tua tuh dapat pengetahuan kemudian tularkan pada keluarga, itu bagus di pendidikan. Jadi masyarakat itu memang harus dididik juga. Nah tugas DKM ini, DKM itu dapat pahala jariah itu. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajarkan kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti oleh jamaah yang lain, maka dapat tuh. Makanya kenapa pahala orang azan itu lebih besar ketimbang pahala imam. Dia ngajak tuh, manggil. Semakin banyak jamaah yang ikut, dapat tuh mislu ajri fa'ilihi. Makanya rebutan kalau yang tahu pahalanya gede mah. Diterangkan dalam itu tuh orang yang suka adzan itu nanti lehernya panjang kan di akhir itu serut gitu kayak apa tuh leher sewangnya. Jadi orang-orang itu kelelep karena keringetnya luar biasa karena tukang azan lehernya panjang set gitu. Jadi bisa napas. Intinya memang ya saking gedenya pahala orang adzan itu diibaratkan seperti itu. Terus ya sedikit lagi. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan kepada ruh tadi bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Kemudian ditulis baginya itu rizkinya, ajalnya, amalnya, wasyaqiyan au sa'idan. Jadi dia itu celaka atau bahagia. Kemudian hadis ini fawallahi alladzi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sungguh salah satu di antara kalian sungguh dia beramal dengan amal ahli jannah, bi'amali ahlil jannah, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dzira'in, sehingga atau sampai tidak ada batas ya antara dia ya dengan surga tadi illa zira', melahirkan sehasta. Jadi sedikit lagi mau masuk surga nih sehasta. Zira' ya. Sehasta itu sedepak ya. Apa segini ya sehasta. Zira'in bil sehasta. Kemudian fayasbiqu alaihil kitab, maka ditetapkan baginya dalam tulisannya itu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ini nauzubillahi. Jadi tadinya bagus gitu kan ya, dengan amal-amal surga, tapi pas di ujungnya itu dia tadi itu beramal dengan amal ahli neraka. Jadilah dia fayadkhuluha, memasuki neraka tadi. Jadi memang kita itu sebenarnya dilihat itu bukan kita dari sekarang ini, bukan. Pas akhir kita hidup ini diambil umur kita ini sedang apa kita gitu diambilnya itu. Kalau sedang beramal soleh berarti alhamdulillah termasuk kepada ahli jannah. Dan sebaliknya orang soleh gitu pas di ujung akhirnya itu naudzubillahi min dzalik beramal dengan amal ahli neraka, jadilah dia memasuki neraka tadi. Dan sebaliknya wa inna ahadakum, dan sungguh salah satu di antara kalian la ya'malu, sungguh ia beramal dalam kehidupan itu bi amali ahli nar, amal neraka ya. Amal yang tidak diridhoi oleh Allah ya, amal ahli nar, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dzira'un, sehingga tidak ada jarak tuh antara dia dengan neraka itu illa dzira', melainkan sehasta, sama ya. Jadi mau dimasukkan kepada pokoknya orang ini berat lah dosanya gitu ya.
Kayak punten kalau yang di penjara itu yang bos itu tuh ya, barang pas akhir mau ditembak itu ya, yang apa Budi itu siapa tuh ya yang mahal? Iya, itu kan sebenarnya luar biasa itu kalau secara ini diinikan sama Ustadz Fatih Karim tuh yang di penjara itu. Tapi pas di ini dia katanya sehari itu sampai 3 kali khotam baca Quran, masya Allah. Terus ditembakkan karena memang ya jahatnya kayak apa itu ya. Dan kemudian beliau menyadari salah dosa besar gitu, bertobat lah mungkin ya. Dia akhirnya beramal dengan amal ahli jannah. Tuh, tidak ada batas, kayaknya orang ini masuk neraka gitu ya. Tapi pas ujung-ujungnya masya Allah tuh fayasbiqu alaihil kitab, maka ditetapkan padanya oleh Allah itu catatan fayamalu bi amali ahlil jannah. Dan itu kenyataan ada. Orang jahat, orang dianggap bajingan lah gitu ya. Gitu. Tapi ternyata di sini pas di ujungnya itu fayamalu bi amali ahlil jannah. Maka ia di akhir-akhir ujung itu beramal dengan amal ahli jannah, fayadkhuluha, maka ia memasuki surga tadi gitu. Rawahul Bukhari Muslim. Di sini sahih ya. Ini sebenarnya kalau baca syarahnya ya lebih banyak lagi, saya lihat syarahnya itu. Ini secara letter luck aja ya. Kalau dibaca syarahnya panjang sekali ini. Arba'in Nawawi ini. Kalau mau dibaca syarahnya ya silahkan dilihat di ini juga ada ya. Gitu. Itu kitab Intisari. Iya Intisari. Jadi Intisari yang matan sama rawi sama sandaran, sanad, matan, kemudian rawi. Jadi hadis itu ada 3. Sandaran itu ke siapa sandarannya? An Abi nih, Abdurrahman ke Abdurrahman. Kemudian matan itu yang isi ya, matan itu isi. Kemudian rawinya itu yang meriwayatkan siapa? Pas ujungnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Termasuk ya hadis ini sahih ya, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Itu jadi sekali bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini di ujung-ujungnya tidak tahu. Makanya karena kita tidak tahu ujungnya itu seperti apa, kita ya tiap hari itu memanage waktu kita itu untuk kebaikan-kebaikan terus tuh. Jangan sampai ada celah ada celah maksiat gitu. Ya kalau sudah seumuran kita ya umur 40 ke atas itu memang idealnya harus kayak Kanjeng Nabi ya. Umur 40 itu Kanjeng Nabi itu istilahnya bener-bener ini tuh perjuangannya tuh dari semenjak menerima wahyu ya, surah Al-Alaq 1 sampai 5 terus bener-bener tuh berdakwah itu sampai ikut perang segala macam kan. Pokoknya kayaknya mendakwahkan Islam itu udah bener-bener lah usia 40 ke sana itu sampai di ujung hayatnya gitu. Intinya kalau kita sudah umur di atas 40 ya taqarruban ilallah itu harus dikencengin lah gitu ya, dikencengin. Itu hadis yang keempat ya. Kalau teruskan banyak sekali ya. Tuh, nanti hadis yang ke-5 ya, dilanjut. Itu kita lanjut dengan tahsinul Quran. Halaman berapa? 252. Ya. Juz 13 ya. Sudah ketemu? Surah Ar-Ra'du ayat 19. Pak Edi, Ar-Ra'du ayat 19 ya. Kalau Qur'annya beda, biasanya halamannya beda. Jadi cetakan Quran itu ada yang mushaf Utsmani, ada yang mushaf Kudus, ada yang mushaf Semarang tuh ya, beda-beda. Ada yang satu halaman itu 18 baris. Kalau yang biasa normal itu 15 baris. 10 lembar itu 1 juz. Kalau yang itu bisa 8 lembar, bisa 9 lembar itu 1 juznya. Kita mulai ya, Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sampun kepetuk Pak Edi. Sampun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatazakkaru ulul albab. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا
سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا
yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Iya, ayat yang terakhir ini ya, paling bawah ini mengingatkan kita tentang zikir ya. Jadi ingat sama Allah. Jadi orang-orang yang beriman, yang hati merekanya itu pingin tenang, maka ala bizikrillah, ala ingatlah dengan berzikir, tatmainul qulub, maka hati-hati itu akan menjadi tenang, adem ya. Jadi kalau orang yang berzikir itu kayaknya ada masalah seruat apapun, makanya harus banyak zikir, istighfar lah, sholawat atau la ilaha illallah, itu termasuk zikir. Baca Quran itu termasuk zikir. Afdolu zikri ummati tilawatil Quran. Ada keterangan seperti itu. Seutama-utamanya zikir umatku adalah tilawah Al-Quran, membaca Quran. Udah beres satu Quran, ulangi lagi dari alif lam mim. Beres lagi satu Quran sampai An-Nas, ulangi lagi. Malahan kalau kita khatam satu Quran itu disunahkan tuh keluarga itu kumpul bareng-bareng berdoa di situ, minta sama Allah. Mustajab itu doanya. Ketika kita menghatamkan Quran itu sampai 30 juz. Idealnya seperti itu. Kayak para sahabat kan, ada yang 7 hari, ada yang 3 hari, ada yang 15 hari, ada yang 10 hari, ada yang 30 hari. Konsisten para sahabat. Kalau kita ya kadang-kadang lagi semangat gitu khatam, kadang-kadang lagi enggak gitu. Banyak kan enggak semangatnya ya. Tapi mudah-mudahan ini talaki seperti ini nih ya, beres 30 juz biar tidak ada keraguan ketika baca Al-Quran di dalamnya. Karena di dalam Al-Quran ini ada namanya bacaan-bacaan gharib yang sangat asing ya. Ketika ditanya ini kenapa dibacanya kok ada ni-nya, yauma idzinillah khaironil wasiyah, kenapa ini? Kalau ada tanwin depannya alif itu selalu kalau di wasol itu timbulnya nun kecil, namanya nun wikoya. Kayak lafaz qul huwallahu ahadun ya, ahadun. Di situ ada lafaz Allah. Kalau mau wasol jangan qul huwallahu ahad Allah. Salah. Jadi bacanya itu qul huwallahu ahadunillahus samad. Pasti begitu, timbulnya nun kecil ya. Kalau ada tanwin apa saja kasroh. Kalau kasroh dia jadi yauma idzinillah, berarti tanwinnya timbul lil kecil di bawah dengan lafaz Allah gitu. Khairon jadi khaironil wasiyah gitu. Baik, diurai sedikit ya yang ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi, di situ ada hukum al apa namanya? Al samsiyah, zi mad tabi'i atau mad asli. Na amanu mad badal, manu nu wa tatta. Apa tuh mantul tuh? Qalqalah apa? Sughra. Jadi namanya aja sebenarnya beda nama. Kalau yang sukun asli namanya sughra,
Kalau waqaf karena waqaf ahadun ahad, terjadi qalqalnya karena waqaf, itu namanya kubro. Bagaimana gede kecilnya? Ahad enggak, sama aja qalqalahnya itu, mantulnya itu. Bukan berarti kubro itu pantulannya gede, ahad gitu, enggak begitu ya. Sama aja mantulnya, ahad, somad, seperti itu. Ini juga sama, watat ma'innu, di situ ada nun tasydid, gunna, qululu atabi'uhum bi, mim mati bertemu ba, namanya apa? Izhar. Bukan izhar, ikhfa syafawi, mim mati ketemu ba, ikhfa syafawi, mingkem ya mulutnya, bibirnya mingkem rapat. Hum bidzikrillah, tuh suka kaf itu katanya hames ya. Hames itu iya kesannya kayak kaf sama tak saja, padahal huruf yang lain juga iyaf itu ada anginnya tuh, iyaf, jangan yap alun gitu ya, yap jangan sampai yap, tapi iyaf lembut ada anginnya, yaf alun ada anginnya. Kemudian apa namanya, sa juga ada anginnya ya, fahathuhu syakh, sin besar juga ada anginnya, syakho ada anginnya. Tapi yang paling terkenal adalah kaf sama ta, bidzikrillah. Nah di situ ada hukum rohnya dibaca tarqiq tipis ya. Kemudian ada lafaz Allahnya juga sama dibaca tarqiq, jangan dibaca bizikrillah ya tebal, enggak boleh, tapi bizikrillah tipis. Ala la mad tabi'i, bizik hamasrillahi sama kayak tadi, tarqiq tawto, qalqalah sughra ma'innu, gunnah al-qulub, nul qulub, ada al situ, al qamariyah, qulub, mad arli sukun disertai dengan qalqalah apa? Sugro apa kubro? Kalau kubro itu qalqalahnya karena waqaf. Kalau kita mau wasal kan enggak terjadi tuh qalqalahnya. Terus mad arli sukun juga sama, terjadinya karena waqaf. Kalau diwasal dia mad tabi'i saja jadinya. Tatma'innul qulubul ladzi, tuh kalau diwaqaf. Qalqalah enggak terjadi, mad arli sukun juga tidak terjadi karena diwasal. Gitu. Jadi tahadus bin Nima tadi saya ngetes UKG guru TPQ se-Kabupaten Serang tadi tuh dari pagi ya. Dari pagi sampai ba'da asar. Banyak itu, ada 300 lebih Masya Allah. Jadi ya macam-macam ya. Ada yang sudah ketika ngurai begini nih tahajud nih, suka karena belum terbiasa ya nggak ketemu ya. Tapi kalau yang sudah biasa ya ketemu ya, apa tuh Ustaz ya, lupa aja ya, grogi, banyakan grogi ya, jadi karena grogi akhirnya pada lupa, padahal maju udah di ini aja, udah tahu ya. Tadi itu kalau kitanya enggak sering baca, enggak sering buka-buka tajwidnya ya, memang bacanya sih udah lumayan lah ya gitu. Jadi pengen uji kompetensi guru TPQ se-Kabupaten Serang, dari Cikande, Cinangka, Anyer, Keragilan, Carenang, termasuk ada saudara di sana ketemu, Masya Allah. Milat ya itu karena dia punya TPQ ya, ngajar Quran gitu di rumahnya atau di kampungnya itu ada TPQ gitu. Ternyata ada tuh UKG uji kompetensinya, dan itu ketika nilainya bagus katanya itu ya ada semacam sertifikat gitu. Wallah apa kedepannya itu ada honornya nambah atau bagaimana ya Allah. Tapi yang jelas memang antara penguji dengan yang diuji itu banyak kan yang diujinya. Yang pengujinya ada berapa itu? Paling 8 apa 10 ya tadi itu.
Termasuk saya dihubungin sama rekan itu, masya Allah. Kebetulan rekan sayanya ketua. Barang udah beres, beliaunya mau berangkat ke Bandung. Buru-buru tadi tuh, masya Allah. Saya ditinggalin. Itu sampai sore ya. Jadi yang namanya Quran itu memang di mana-mana pondasi ya, pondasi untuk anak kita, untuk istri kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat kita. Kalau kitanya sudah bagus, maka ya ditularkan tadi supaya ada jariah di situ, jariah yang mengalir setiap hurufnya itu. Bisa a i u atau apa namanya mad tabi'i itu begini, mad ardi sukun begini. Itu mengalirkan pahala insyaallah, jangan khawatir. Jadi setiap hurufnya itu ada nilai pahala. Beda dengan bacaan tadi hadis. Kalau hadis itu satu hurufnya enggak dihitung satu huruf satu pahala enggak kalau hadis mah. Beda dengan Quran. Memang ya bernilai pahala juga kalau ngaji sama ya sama. Tapi kalau Quran hitungannya itu per huruf, bukan per ayat. Kalau satu ayat kan memang banyak ya ininya. Jadi satu ayat itu kalau dihitung hurufnya dari sini, dari atas nih satu halaman, waduh ada kali ini 1000 ada nggak ya? Atau 500? Sebaris ini ada berapa? Saya kemarin itu ngitung itu ada 33 atau berapa itu kali 15 baris ya. Gitu. Rasanya pernah ngitung saya. 500 ada ya? Iya satu halaman ini. Masya Allah. Baik, kita cek satu-satu ya supaya dapat. Ya, Ustaz bangun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Iya, satu lagi. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamul litatluwa. Nah ini hati-hati nih. Kalau wasal pendek. Tapi kalau waqaf bagaimana? Litatlu. Nih kalau nggak ada kalau nggak ada gurunya nih waqafnya repot. Waqafnya litatluwa atau litatlu kalau waqaf ya. Jadi wawunya itu sukun. Tapi kalau wasal itu pendek litatluanya itu enggak. Itu kan ada alifnya ya. Tapi alifnya tidak dianggap karena bulatan apa tuh? Nah, sifrul apa? Mustatil apa mustadir? Mustadir ya, bukan mustatil. Jadi bulat penuh. Nah, kalau bulat penuh dia kayak bola, maka dia pendek. Ya, litatslu. Jadi tidak litatslu alaihim langsung. Wawunya tidak dibaca panjang. Qad khalat min qabliha umamul litatlu alaihimul ladzi awhayna ilaihi alladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Bu, ada kol-kolannya. Sekali lagi. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Cukup ganti. Bismillahirrahmanirrahim.
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض boleh. Au qutti'at به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. Ya, ainnya bagus ya. Jami'a. بل لله الأمر جميعا. Terus. أفلم ييأس ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس jami'a kayak tadi ainnya. Allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Afalam yai'asil ladina amanu allau yasha. Afalam yai'asil ladina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Lahadan nasa jami'a. Wa la yazalul ladina kafaru yusibuhum bima sana'u qari'atun aw takhullu qariba. Sekali lagi hati-hati. Tusibahum bima hum ketemu ba ikhfa syafawi. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariba. Kalau kuat, kalau nggak kuat qari'ah boleh di situ. Wala yazalul ladzina kafaru tusi wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw takhullu qariba. Aw takhullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Ya, cukup. Lilladzina kafaru thumma akhadtuhum fakaifa kana 'iqab. Hati-hati nanya pendek. Summa akhadtuhum fakaifa kana 'iqab. Langsung. Iya, cukup, ganti. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin
Iya. Qul sammuhum. Iya. Aw tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal qawl. Amnya ditahan. Am ikhfa syafawi ketemu ba. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal qawl. Iya. Bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Iya, cukup. Iya. Lahum 'adzabun fil hayatid dunya wa la'adzabul akhirah. Iya, wala azabul akhirati asyaqqu wa ma lahum minallahi min waq. wa awas hati-hati asyaqqunya enggak diidghamkan, asyaqqu aja itu. Wala adzabul akhirati asyaqqu wa ma lahum minallahi min waq. Wala adzabul akhirati asyaqqu wa ma lahum minallahi min waq. Waq panjang mad ada disukun. Wa ma lahum asyaqqu wa ma punya pendek asyaqqu wa ma lahum. Ya sekali lagi. Miwaq kurang ininya apa madnya panjangnya. Nah gitu cukup ganti. Masalul jannatil lati uidal muttaqun ulangi. Masalul jannatil lati uidal muttaqun tajri min tahtihal anhar. Yes. Terus tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin. Ya cukup ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina atainahumul kitaba yafrahun kalau mau waqaf di situ. Walladzina atainahumul kitaba yafrahun
bima unzila ilaika wa minal ahzabi man unzila ilaika wa minal ahzabi man yunkiru ba'dahu qul innama umirtu an a'budu. Awas Qurannya, Quran Musab Utsmani itu ya. Banyak tidak waqafnya itu kurang di situ. Harusnya ba'dhah di situ waqaf. Wa minal ahzabi man yunkiru ba'dhah. Wa minal ahzabi man yunkiru ba'dhah. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Ilaihi ad'u wa ilaihi. Pendek kan? Pendek. Ilaihi ad'u, 2 harokat. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Ya, sadaqallah. Ayo, terus ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyya, mad iwad namanya. Arabiyya, hukman Arabiyya. Ulangi, wa kadzalika anzalnahu. Hukman Arabiyya. Wala init tabba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'ak. Iya, sekali lagi. Wala init taba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilm. Wala init taba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilm. Waqaf di situ. Minal ilm. Nanti dari minal ilmi ma. Minal ilmi ma laka minallahi mawwalayi wala waqaf. Awas, hati-hati. Ma laka minallahi min waliyyi wala waqaf. Malaka minallahi mawwali. Miu jangan mau. Miu waliyu kasroh i. Miu. Malaka minallahi min waliyu wala waqaf. Iya, cukup segitu. Oke, kita lanjutkan dulu sebentar sampai bawah biar dapat 3 halaman ya. Berapa ayat nih? 5 ayat lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Tasydidnya 2. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
likulli ajalin kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Wa 'indahu ummul kitab. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. Ya, sadaqallahu azim. Baik, tadi saya sampaikan yang tadi itu ya, litajlua ada 4 kalau tidak salah itu. Litajlua, liyablua, liyarbua, lan nad'uwa. Rasanya sudah pernah ditulis, tapi kalau nemu itu kalimat gharib ya, gharibul Quran. Ada spidol biar keingetan. Iya. Oh iya belum ya? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Iya. Belum sampai ayat ya? Masya Allah. Saya kepikiran itu tadi ayat apa namanya? Litajlua itu. Wa saya'lamul kuffaru liman 'uqbad dar. Satu ayat lagi. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Wa yaqulul
kafā billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Sadaqallahul azim. Ya, 3 halaman lagi, 3 lembar lagi sudah sampai juz 14 ya, Masya Allah, cepat ya. Insya Allah, karena 1 pekan itu sangat cepat, maka ya usahakan kalau tidak ada uzur syar'i, tidak sakit atau tidak berpergian, lebih baik kita bareng-bareng bergabung ya. Nah, kumpul di sini walaupun sebentar. Saya mau nulis itu ya, izin ya, yang tadi yang 4 kalimat di dalam Al-Quran yang harus dibaca pendek, namanya liyabluwa. Jadi wazan kedua ya, jadi ada tasniyah ya, tasniyah gitu. Nanti dilihat ya ininya maknanya. Litatsluwa, tapi kalau wasol, kalau waqaf ini masalahnya. Kalau di waqaf kita, maka ini wawunya ini jadi sukun. Litatslu, karena ini dianggap tidak ada, maka yang tadinya hidup nih wawunya disukunkan litatslu. Tapi karena tulisannya litatsluwa, maka kalau wasol dia pendek. Kayak huwa ya. Huwa itu kan la ilaha illa huwa ya. Kalau wakafnya di sini kan wawunya jadi sukun kan? Hu jadi gitu kan? La ilaha illahu, 2 harokat. Atau hiya itu sama. Hiya ya. Hiya kan gitu. Kalau dia wakaf di sini di hi, berarti 2 harokat. Mad tabi'i hi gitu. Nah ini kalau apa tadi? Kalau diwasal semuanya dibaca pendek. Litatsluwa alaihimul ladzi liyabluwa apa ya terusnya? Liyarbuwa fi wa nabluwa dan seterusnya pendek. Lan nad'uwa pendek semua. Tapi kalau waqaf maka yang panjang itu adalah sebelum wawunya ya, biar enak. Sebelum wawunya itu didomahkan ini adalah panjang. Ini yang panjangnya lu, bu, lu, liyarbu. Ya, liyarbu aja liyarbu. Liyarbu fi gitu. Kalau kita tidak talaki memang repot ya. Hanya enaknya kalau pelajaran gharib itu ketemu semua, nanti pas praktek sebenarnya ini juga pasti nyerang semua ya, cuman udah keserang lupa lagi ya, serang karena udah banyak ya, lupa lagi gitu. Nggak apa-apa, yang namanya belajar itu kan terus mengulang ya. Belajar itu adalah pengulangan sehingga matang. Kalau sudah matang kemanapun ya tetap matang gitu. Kayak orang sudah bisa qori ya, nggak latihan juga qori itu karena sudah biasa ya tetap bisa. Beda yang sama sekali tadinya belum bisa qori, suruh qori lah yang ngeblek-blek ya, langsung suara itu nggak bisa karena belum belajar itu. Kalau sudah pernah belajar mah insya Allah bisa ngatur napasnya, terus nadanya gitu, seperti itu. Kalau sudah belajar mah bisa insya Allah. Yang penting diingat-ingat saja. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 kalimat. Kayak idhar wajib itu cuman 4 kata ya di dalam Quran. Harus dibaca wajib idhar. Ad-dunya, nggak apa-apa walaupun sudah diulang-ulang. Ad-dunya, sin wa nun, qin wa nun, bun ya nun. Ad-dunya, sin wa nun, qin wa nun, bun ya nun.
Nih kalau dalam secara ilmu tajwid kan nun sukun ketemu waw kan harusnya idgham biguna. Tapi karena dia tidak memasukkan ke sini, idgham itu kan kalimatnya dua. Kalimat pertama, kalimat kedua baru dia idgham. Karena ini kenapa idhar wajib? Karena satu kalimat. Nanti dibacanya siwanun jadinya kalau diidghamkan. Sementara nunnya enggak diidghamkan karena kalimatnya satu tempat gitu tuh. Masih dalam satu rumah. Ad-dunya jangan, bukan ad-duya ya, ad-dunya. Wajib idhar. Kayak mad badal. Mad badal itu cukup tiga bunyi. Bunyinya itu apa? Amana atau atihi ya. A-nya itu yang hamzah itu a, i, u. Setelah seterusnya terserah itu mah. Utia atau ituni, utul ilma itu mad badal. Ada 3 itu doang di dalam Quran itu. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan mad badal ya. Kadang melihat tanda bacanya yang berdiri kayak gini setengah apa fathah, dikirain mad badal semua, padahal mad badal itu adalah hamzah diikuti hamzah lagi tuh panjang a, kemudian iya sukun, hamzah kasr bertemu ya i, kemudian hamzah dhammah bertemu waw sukun a i u. Terserah ini nanti i li i lafi tuh li i nya itu mad badal itu bukan mad tabai. Amana atau anta tuh enggak anta mah a nya yang panjang ya. Utul ilma ya, utia banyak ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Pak Edi, kalau nggak ada dicukupkan. Cukup ya? Masukan barangkali bisa dilaksanakan ya. Iya. Menjelang Ramadan nanti, mungkin tafsir yang ini mah tetap berjalan. Iya. Tapi ada pembahasan yang juz 29 dan yang surat-surat pendek. Oh, siap. Berarti kita langsung ke juz 29 pas bulan puasa. Siap. Iya, siap. Jadi biar nanti langsung dipraktekkan di malam Lailatul Qadar ya, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Luar biasa. Semangatnya luar biasa. Baik Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran tahsin nih ya, 3 halaman lebih ya, 2 baris. Insyaallah keberkahan bukan hanya kepada kita saja, termasuk orang yang tinggal di komplek ini ikut mendapatkan atau merasakan berkahnya. Kalau di ayat itu, di ayat surah apa itu, Al-Anfal atau At-Taubah itu, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah tidak akan mengazab suatu kaum, satu tempat ya, yang dimana di sana itu ada orang yang ingat, ada yang berzikir, ada yang istighfar. Jadi bisa jadi kita ini ya mendapatkan keberkahan ya berkat orang-orang soleh yang ada di komplek ini gitu. Jadi dapat doa dari orang-orang soleh. Jadi penting itu kita meminta doa kepada orang-orang soleh. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya Mujib as-sailin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha
أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الضير وأهل المعاصي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا يا الله بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا يا الله بالقرآن العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari mutlak dari Allah semata, yang salah dari lisan pribadi saya. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.